Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Pasti sedang gabut kan? Oke, di video kali ini saya akan memberikan alur cerita film action perang berjudul Behind Enemy Lines yang dirilis tahun 2001. Film ini disutradarai oleh John Moore, kemudian dibintangi oleh Owen Wilson dan Gene Hackman. Bercerita tentang seorang pilot Amerika yang berusaha bertahan hidup setelah pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Bosnia. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal tempur Amerika yaitu USS Carl Vinson. Dan kita akan melihat dua orang pilot bernama Letnan Chris Burnett beserta rekannya Jeremy Stackhouse yang sepertinya mendapat perintah terbang. Namun tiba-tiba penerbangan mereka dibatalkan karena suatu hal. Mereka pun kecewa dan memutuskan melepas penat dengan bermain bersama tentara lain. Tak lama datang sebuah helikopter NATO ke kapal mereka. Ternyata komandan NATO bernama Piquet ingin mengevaluasi kerja dari tim Amerika pimpinan Leslie yang bertanggung jawab atas kapal tempur tersebut. Piquet melihat bahwa sudah ada beberapa serangan udara ke wilayah Bosnia dan Leslie harus menahan diri karena NATO sedang mengusahakan perdamaian di wilayah konflik itu. Jadi saat itu sedang terjadi konflik bersenjata, guys. Sementara itu, Chris beserta Stackhouse sedang makan bersama. Mereka ngobrol-ngobrol biasalah. Namun tak lama, Leslie memanggil Chris ke ruangannya. Ternyata Leslie mendengar bahwa Chris akan berhenti menjadi pilot tempur dan itu sedikit membuatnya kecewa. Terlebih lagi, prestasi Chris sangatlah membanggakan. Namun Chris bilang bahwa selama berada di sana, dia hanya terbang dan berputar-putar saja di daerah konflik itu, sehingga ia merasa seperti bukan seorang pilot tempur. Selain itu, banyak pertimbangan Chris memutuskan berhenti. Tapi kita bisa lihat, walaupun Leslie sangat keras kepada dirinya, namun komandannya ini sangatlah peduli kepada Chris. Setelah itu, Chris menelpon ayahnya dan meminta maaf tak dapat hadir di Natal tahun itu, karena harus memenuhi tugasnya sebagai seorang prajurit. Tapi tanpa sepengetahuannya, Chris bersama Stackhouse mendapat tugas terbang di hari tersebut, dan itu adalah misi pengintaian. Mereka pun bersiap-siap untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh semangat. Saat sedang melakukan pengintaian tersebut, mereka tiba-tiba penasaran dengan aktivitas di sebuah tempat. Lalu memutuskan melihat dan ternyata mereka merekam sekelompok tentara Serbia di kuburan massal seperti yang kita lihat di awal film tadi, guys. Dan disinilah Chris beserta Stackhouse dalam masalah. Komandan tentara tadi bernama Lokar memerintahkan anak buah kepercayaannya yaitu Sasha, kok kayak micin ya? Bodoh lah. Untuk menembak jatuh jet tempur Chris. Karena jika sampai rekaman tadi dilihat dunia, maka terbongkarlah perbuatan keji mereka yang telah melakukan pembunuhan massal di sana. Tak lama, roket anti pesawat ditembakkan dan langsung mengejar jet tempur Chris. Dalam situasi ini, mereka berusaha sekuat mungkin mengelak dari roket tersebut. Karena keahlian Chris sangat mumpuni, dia dapat menghindar. Tapi naasnya, salah satu roket berhasil mengenai jet mereka sehingga menghancurkan pesawat tempur itu. Chris beserta Stackhouse langsung menggunakan kursi pelontar untuk keluar. Tapi Stackhouse sedikit mengalami masalah, bahkan kakinya terluka di sana. Mereka pun berhasil selamat walau terdampar di wilayah konflik yang berbahaya. Di tempat lain, Leslie mendapat kabar jatuhnya F-16 yang dibawa Chris dan langsung bergegas, guna mengetahui di mana lokasi prajuritnya ini. Didapatlah fakta bahwa Chris telah keluar dari misi, yaitu malah pergi ke wilayah yang tidak diizinkan, sehingga jet tempur Chris mendapat rekaman foto yang mengejutkan tadi, kuburan massal. Scene berubah ke Chris. Dia yang sudah selamat akhirnya mencari keberadaan Stackhouse dan menemukannya. Namun kaki Stackhouse terluka cukup parah sehingga tidak bisa bergerak. Chris pun berinisiatif menghubungi atasannya lewat radio, namun harus mencari tempat tinggi agar koneksinya lebih baik. Dia pun meminta Stackhouse berdiam di sana terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian, datang pasukan tentara Serbia yang menembak jatuh pesawat mereka tadi. Ternyata lokasi mereka telah diketahui. Mengetahui hal tersebut, Stackhouse tak bisa berbuat apa-apa. Chris dari kejauhan juga tak bisa berbuat apa-apa. Lokar bersama Sasha pun datang.
Di sana, ia langsung menanyai Stackhouse apakah telah melakukan misi pengintaian sekaligus memotret. Tapi dia tak mengatakan apapun. Saat Lockhart menanyai apakah dirinya sendirian, Stackhouse bilang kalau dia hanya sendiri. Di sini kita bisa tahu kalau Stackhouse ingin melindungi Chris. Setelah itu, Lockhart meminta Sasha membunuh Stackhouse guna menghilangkan jejak. Saat sudah berdua saja, Sasha ini sangat tenang dan membawa Stackhouse agar berdiri dan tiba-tiba langsung menembaknya. Chris yang syok melihat hal itu tanpa sengaja berteriak, sehingga Sasha mengetahui kalau masih ada satu orang lagi yang selamat. Chris pun langsung melarikan diri diiringi tembakan senjata mesin yang berderau kencang, tapi dia akhirnya berhasil kabur. Setelah itu, Chris mencari tempat tinggi guna menghubungi atasannya. Di sana ia berhasil terhubung ke Leslie dan bilang kalau pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Serbia. Namun Leslie masih belum percaya, guys. Chris akhirnya berkata kalau Stackhouse telah dieksekusi mati oleh tentara Serbia tadi. Sehingga Leslie menyuruh Chris pergi ke sebuah lokasi aman untuk misi penjemputan dan akan mengirim tim ke sana. Tapi saat akan melaksanakan misi itu, Laksamana Piquet menghentikannya. Dia bilang bahwa hal yang Leslie lakukan beresiko menggagalkan perdamaian. Lagi pula dia sudah menghubungi otoritas Bosnia Selatan dan mereka mengatakan jika yang menembak jet Chris adalah pemberontak. Di sini bisa disimpulkan bahwa otoritas Bosnia Selatan yang dikuasai Serbia menutupi perbuatan keji mereka dan berusaha membuat NATO tidak mengetahuinya, guys. Kalau kalian mau baca soal konflik Bosnia ini nanti saya taruh di deskripsi ya. Sementara itu, Chris sampai di sebuah tepi danau sembari melihat arah guna pergi ke lokasi penjemputan. Tapi tanpa ia ketahui, Sasha sudah membidiknya dan langsung menembak tapi meleset. Chris yang kaget kemudian jatuh berselancar ke bawah dengan cepat, sehingga Sasha kehilangan bidikannya. Tentara-tentara ini terus mencari keberadaan Chris. Dia pun sampai di lokasi yang sudah ditentukan. Namun saat menghubungi Leslie kembali, Chris diminta pergi ke zona aman sendirian karena misi penjemputan telah berubah. Padahal di hati Leslie ia terpaksa melakukannya karena perintah Piquet tadi. Chris pun bingung dan bilang bahwa zona aman yang dimaksud terlalu jauh sehingga mustahil ke sana. Tapi Leslie bilang bahwa Chris harus tegar sebagai prajurit. Hidup itu keras, begitulah kata Leslie. Tak lama, Chris mendengar tentara Serbia tadi semakin dekat, sehingga langsung berusaha kabur lagi. Sementara itu, Leslie juga memantau keberadaan Chris lewat citra satelit. Saat lari itulah, Chris terjatuh di sebuah ladang penuh mayat yang telah membusuk. Dan kita diperlihatkan kekejaman tentara Serbia ini di masa lalu, di mana mereka melakukan pembantaian massal terhadap warga Bosnia. Sangat kejam lah. Di tempat lain, Leslie terus berkutat dengan hatinya. Ia merasa punya tanggung jawab moral kepada Chris dan memutuskan memberitahu media mengenai insiden itu, yang otomatis membuat kejadian jatuhnya jet tempur tersebut tersebar luas. Dari sini diketahui juga bahwa Bosnia Selatan memang dikuasai Serbia, guys. Lockhart pun semakin pusing karena masalah bertambah rumit, di mana dia harus secepatnya menemukan Chris sebelum perbuatan kejinya diketahui dunia. Leslie tak lama didatangi Laksamana Piquet. Dia bilang bahwa Leslie sudah gila karena membuat insiden itu tersebar ke media, sehingga rencana perdamaian di Bosnia malah beresiko gagal akibat perbuatannya. Bisa disimpulkan kalau kejadian pembunuhan massal itu sangat ditutupi, guys. Dan otoritas Bosnia Selatan, dalam hal ini tentara Serbia tadi, berusaha membuat kesepakatan damai sebagai alibi, biar tidak ada negara lain yang ikut campur. Sementara itu, Chris sampai di sebuah pabrik yang telah terbengkalai. Di sana, ia melihat dua orang bocah bersama orang tuanya. Dia memperhatikan kedua bocah tersebut dan sadar kalau tempat itu sudah dipasang ranjau yang sangat banyak. Chris sekarang dihadapkan dengan ranjau yang jika dia salah melangkah, bisa membunuhnya. Namun di saat tak tepat itu, malah datang sekelompok tentara Serbia ke sana. Chris pun berusaha lompat-lompat indah untuk kabur. Tapi gobloknya, salah satu tentara memijak tali pemicu ranjau sehingga langsung saja ledakan dahsyat terjadi. Chris lari sekencang mungkin menyelamatkan diri dan untungnya berhasil. Tak lama, Sasha datang ke sana karena mengetahui jejak Chris. Mana sombong banget nih orang, lihat aja mukanya, gede kan loh. Chris pun sampai di jalur rute aman. Dia berhenti sejenak guna menghubungi Leslie kemana titik jemput yang harus dia tempuh lagi. Di sana ia berusaha tegar walau tahu jika Leslie terus memindah-mindah titik penjemputannya. Chris pun teringat dengan sahabatnya yaitu Stackhouse. Dia bilang seharusnya saat itu tak meninggalkan rekannya tersebut sendirian.
Tapi Leslie langsung mengalihkan pembicaraan agar Chris tidak membahas hal itu. Leslie meyakinkan Chris bahwa ia pasti bisa selamat. Leslie pun melakukan briefing kepada timnya untuk menjemput Chris. Tapi Piquet datang dan bilang kalau misi penjemputan akan ditangani oleh timnya. Kembali ke Chris, dia akhirnya memutuskan beristirahat karena sudah kelelahan. Tapi dia tak tahu jika Sasha berhasil mengikutinya dan berusaha sedekat mungkin guna membunuhnya. Tapi mimpi buruk Chris membuatnya terbangun, dan dia pun langsung kembali lari lagi. Sampailah di sebuah jalan raya. Chris melihat sebuah mobil dan langsung menghentikannya. Dia minta tolong agar bisa ikut mobil tersebut, dan kebetulan sekali kendaraan itu akan pergi ke Hutch, lokasi di mana Chris akan dijemput. Tapi di lain sisi, Sasha sudah tahu Chris akan pergi ke sana, sehingga menyiapkan penyerbuan. Sampai di Hutch, kotanya sendiri sudah luluh lantak akibat perang di negara itu. Tapi tiba-tiba serangan menghantam mereka. Serbuan tentara Serbia telah siap memborbardir tempat itu. Chris beserta orang tadi sampai di markas dan kita bisa lihat bahwa banyak orang muslim yang sedang berlindung. Pasukan muslim Bosnia di sana menyalahkan Chris atas penyerangan Lokar. Lagi pula mereka menganggap NATO bersekutu dengan pasukan Serbia itu. Tapi tiba-tiba serangan bom menghancurkan tempat mereka. Serbuan tentara Serbia semakin dekat. Chris yang terkena serangan tersebut berusaha bangkit dan menemukan mayat tentara Serbia di sana. Dia pun punya ide, guys. Tak lama tentara Serbia menemukan mayat yang mereka yakini adalah Chris. Bisa dilihat dari seragamnya. Lokar pun sampai di lokasi tersebut dan langsung melihat mayat yang dianggap Chris. Tapi Sasha bilang bahwa itu bukanlah mayat Chris. Ia yakin karena tubuh itu punya tanda yang sama dengannya. Mereka sama-sama pernah berasal dari penjara bernama Gornji Vakuf. Dan kita akan melihat Chris berhasil berkamuflase. Bahkan dia sempat berpapasan dengan Lokar loh guys. Mantap. Chris pun berusaha ke lokasi penjemputan terakhirnya. Di jalan ia bertemu pria Bosnia tadi sehingga mengajaknya menyelamatkan diri. Di sisi lain, helikopter yang menjemput Chris juga sudah akan sampai di lokasi. Tapi Leslie tiba-tiba mendapat kabar bahwa Chris ditemukan tewas oleh tentara Serbia. Sehingga hal ini malah bisa menjadi alibi tentara Serbia bahwa pasukan muslim Bosnia lah yang membunuh Chris. Misi penjemputan pun dibatalkan dan Chris yang sudah sampai di lokasi harus melihat helikopter penyelamatannya pergi. Di sisi lain, Lokar memutar otak guna membunuh Chris bagaimanapun caranya. Dia pun mengutus Sasha bersama Basda. Karena dua orang ini adalah kepercayaan Lokar walaupun keduanya sebenarnya tidak menyukai satu sama lain. Chris akhirnya berpisah dengan pria Bosnia tadi karena dirinya akan pergi ke sebuah patung. Yang mana dia ingat bahwa pertama dia mendarat, dia melihat patung tersebut dan yakin rekaman foto dan radionya masih di sana. Chris pun mengendap-endap dan berusaha pergi ke alat perekamnya. Tapi sialnya alat itu ternyata sudah mati, sehingga ia bersusah payah untuk menghidupkannya, agar pemancar sinyalnya juga bisa memberitahu lokasi Chris. Beruntungnya Leslie mendapat sinyal dari Chris, dan dia pun yakin bahwa anak buah kesayangannya ini masih hidup dan harus segera diselamatkan. Walaupun dia beresiko kehilangan jabatannya, tapi Leslie tidak mau membiarkan Chris mati di sana. Di tempat lain, Sasha dan Basda terus mengejar Chris. Mereka tanpa disadari sampai di sebuah ladang ranjau. Saat sedang melewatinya, Basda malah menginjak ranjau dan membuatnya tak bisa bergerak. Bukannya dibantu, Sasha malah menyuruh Basda diam atau akan ditembak. Emang kampret si Sasha ini, jahatlah. Dia pun pergi meninggalkan Basda. Sasha akhirnya sampai di lokasi tempat Chris berada. Sebelumnya, dia juga telah menghubungi Lokar agar menyerbu lokasi itu. Sasha kemudian melihat sebuah tangan di alat perekam tersebut dan dia yakin itu adalah Chris. Saat dia berusaha dekati, ternyata Zong. Chris malah muncul dari sisi lain kemudian menembak orang sialan ini. Namun Chris malah ikut tertembak. Mereka pun bergelut hebat, tapi akhirnya Chris bisa membunuh Sasha. Easy. Tapi tiba-tiba pasukan Serbia datang kemudian langsung menembak ke arah Chris. Dia pun berusaha lari dan di saat yang tepat itulah regu penyelamat pimpinan Leslie datang sehingga terjadi pertempuran di antara mereka. Leslie menyuruh Chris cepat naik tapi dia malah berbalik. Chris ingin mengambil rekaman foto jetnya. Dia harus mengambilnya karena itu barang bukti agar dunia melihat segalanya. Chris pun pergi mengambilnya sekuat tenaga dan langsung lari kembali ke arah helikopter penyelamat. Sembari ditembaki tentara Serbia guys.
Akhirnya, Chris pun bisa menggapai tali penyelamat dan dibawa kembali. Saat dibawa kembali, dia sudah disambut penuh kegembiraan dari rekan-rekannya. Di ending film, Laksamana Leslie dibebas tugaskan karena tindakannya tersebut dan film pun selesai. Ending yang sangat keren banget. Oke guys, begitu saja alur cerita film Behind Enemy Lines yang bagus lah. Kita bisa tahu bagaimana perjuangan seorang prajurit bertahan hidup di wilayah musuh. Bagaimana pengorbanan Stackhouse kepada Chris yang mengharukan dan masih banyak lagi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.